Kopi Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar riak kehidupan, diselingi canda tawa bersama, ada musiknya, ada pesinden. Hai, kita baru sampai di SMP Pemuda Banjaran dan sekarang mau prepare untuk acara obrolan budaya. Mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kita ketemu lagi, Iro. Iya, Kang Toy. Eko, Iya, Sani. siap. Ketemu lagi kita di acara Obrolan budaya. Toy kaitan jeung obrol-ngobrol. Perlu merenang ari ngobrol tuh bincang-bincang. Bincang-bincang. Ayeuna teh berbincang-bincang. Kalau dulu mah orang tua banyak ngobrol. Ya. Orang tua kayak Kang Sanip Seperti gitu. Kang Sanip. Da ari tua mah encan. Tapi hanya menginjak gitu. Menginjak ketua gitu kan. Menjelang. Menjelang. Sama saja nih. Toy, lamun tua itu kalau ada prinsip sudah MPP. MPP. Apa itu MPP? Masa persiapan pae. Ya, MPP teh itu kan. Masa persiapan pensiun. Makanya entoy suruh mati. Aduh. Toy. Apa? Najan entoy geus purna bakti MPP teh tadi. Tapi pan semangat manger. Oh iya. Kangjeng Nabi wae. Berat. Ta. Ini natah Kang Sanip. Kangjeng Nabi wae diangkatna jadi janten khalifah dunia teh tah. Waduh. Di usia dewasa. Teu dugi ka 70 tahun. Hartosna anjeunna masih semangat. Intinya manusia harus punya semangat selama masih ada umur untuk hidup, ya. Walaupun pan gitu, teh cekolot ge pek cecepkeun. Apa cecepkeun itu? Apa itu cecepkeun? Itu teh ditancepkeun. Tanamkan sebiji apapun walaupun Anda esok hari mau meninggal dunia. Ada semangat itu. Seperti malam hari ini. Iya. Ya? Walaupun dalam keadaan apapun kita mau ngobrol. Ya. Sebab kita pikirkan anak-anak yang sekarang. Saya nggak mikirkan Toy. Ini Kang Toy, baru juga kita mulai ya. Ini Kang Sanip udah mulai omongan-omongannya ini udah mulai yang berbobot gitu ya. Ini kayaknya berkaitan dengan di mana kita sedang berada sekarang. Di mana Toy? Kayaknya ya. Karena sekarang kita ini kan berada di pojok baca. Pojok baca yang artinya ya ini akan menciptakan budaya literasi apa coba nih? Kalau paling bagus literasi itu kan produk literasi bukan di kita di sini, bukan di ini dari mana ini SMP Pemuda Banjaran. Nah, tepuk tangan dulu SMP Pemuda lihat. Banjaran Kabupaten Bandung. Bukan produknya literasi. Kalau literasi itu adanya di Cirebon. Itu hasil olahan terasi itu matanya. Salah ya. Terasi udang itu terasi. Aduh, yalah beda D sedikit. Nggak ada pakai D. Nah, literasi sama terasi beda D. Nggak ada pakai D. Iya si Sanip madu. Tapi lo atuh tong amek-amekan gitu biasa-biasa saja. Jadi ini teh malu atuh lihat sama anak-anak SMP di sini, masa terasi ada huruf D-nya, ada enggak? Ada literadi. Ayah dek. Adakan saja tuh. Kenapa tidak? Ini mah kan selalu diada-adakan. Selalu diada-adakan.
Selalu. Ini harus menghargai Ya. kepada yang namanya kepala sekolah di SMP Pemuda Banjaran. Oh iya. Ya, iya atuh. Karena Ya, beliau betul. menciptakan budaya literasi penguatan pendidikan karakter. Tah. Artinya, Apa? Apa itu karakter itu? nah artinya literasi ini menciptakan sebuah produk. Ya, mereka ini menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah keahlian baik itu di bidang membaca, menulis, menghitung. Jadi menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter. Berarti kalau banyak menulis, banyak menghitung, pun Ua Ya. Ya. itu jagonya kalau menghitung. Nah, Wah, Wah. itu karena profesinya dia- sebagai profesinya kan sebagai dulu dagang togel, kan hutang hitung. Bukan menghitung itu atuh Kang Sanip. bukan begitu nih artinya. Iya, nih. menghitung, sekarang mah memang menghitung dilarang. pintar kayak Kang Sanip. Kang Sanip kan menghitung pintar selalu kalau jajan bala-bala kan. Darmaji. Sok. Kang Sanip mah pintar dari dulu juga. Sebab kalau kelihatannya tidak. Apa? Karena makan memang 5, tapi ngambil mah tetap 2. Kenapa? Di sini 2, nih di sini 3. Nah, jadi tetap 2. Jadi dihitung itu Dicapit deh jadi 3. dihitung itu adalah yang fisiknya Oh. yang terlihat. Nggak boleh begitu nih. Itu budaya dari membaca dong. Itu teh Beda. Membaca itu bukan di sini. gimana tuh? Membaca itu melihat keadaan muka si pedagang lengah. Dibaca. Itu mah tuh mencari itu mah mencari celah untuk mau bala-bala Ya, tuh. baca itu kan tadi cek Entoy, menurut Entoy bahwa itu meningkatkan skill. Betul. Kalau pencuri bukan skill gitu. Iya pakai skill tapi bukan Pakai ke skill, mencuri. tetapi bukan yang begitu. Artinya begini nih. Membaca hal-hal yang sifatnya itu bermanfaat. Dan itu ada kontribusinya buat yang membacanya. Kita tuh yakin si Sintoy gitu ngomongnya. Bukan guru, bukan apa. Kan tapi kan dari Buktikan, membaca. Toy, bahwa ini ada pojok apa nih? Pojok baca. Pojok Buku baca. adalah gudangnya ilmu. Sebentar. Membaca gudangnya Buku gudangnya ilmu. Memang gudangnya di mana? Nah, Emang Sanip tahu? di perpustakaan gudangnya. Itu mah kan kantor. Gudang. Kalau gudang mah gudang beras, Ya kan itu gudang buku. gudang senjata. Kang Sanip tahu nggak gudangnya Gudangnya buku di mana? Di perpustakaan. Itu mah perpustakan. Bukan gudang Bukan itu mah. gudang. Oh, di tempat percetakan. Berarti kan. Itu percetakan. Percetakan itu mah. Terus Kan Sanip ngomongnya gudang. Kalau gudang itu kan seperti gudang senjata, gudang beras. Ya. Kata Sanip buku gudang ilmu. Mana gudangnya? aduh aing mah. Mana gudangnya? Toy. Hah. Dati kolot seperti itu. Dari sananya Dari gitu. sononya lah gitu. Jadi Dari udah sononya. lah gudangnya mah di mana aja boleh mana aja lah, tuh silakan. nih. Hanya itu Meni hitungan Kang Toy mah. Atau jangan pakai gudang atuh. Apa? Pakai rumah misalnya. Hanya nggak Ya. bisa. Kios misalnya. Nggak bisa. Warung misalnya. Nggak Nggak bisa. bisa. Udah Contoh dari- kalau menyebutkan sesuatu gitu kan, dikiaskan dengan yang lain beda arti, Toy. Dari Ya. membaca akan beda arti merenan seperti gitu. itu. Ini perlunya orang yang Ngerti. Oh. Ya biar kita Harus teh ngobrolnya teh nggak sabulang bentor. Ya, dah kita mah hanya apa? Gudang teh gudang apa maksudnya? siap. Nah, biar ketemu gudangnya teh di mana, alamatnya di Toy. mana. Itu. Nah, Walaupun baca ada perpustakaan banyak mau di Jawa Barat dari mana, kalau tidak kita motivasi dorong mah. Nah, namun anak saya juga tidak mau baca-baca. Nah, itu. Tapi alhamdulillah kan, apa? iya jarang membaca dia itu. Alhamdulillah sekarang itu kan Apa? nggak lulus sekolah. Nggak Ya. lulus ke alhamdulillah. Mensyukuri nikmat seperti itu. Iya, tapi kalau nggak lulus mah tuh jangan disyukuri.
Terus harus dibagaimana? Harus dibunuh anak itu. Bukan begitu. Disyukuri. Kalau disyukuri nih, kalau ini juga ya, kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah ya, rezeki yang banyak disyukuri akan semakin bertambah. Ini kalau anak gak naik kelas disyukuri, mau seterusnya gak naik kelas. Ya kalau sudah takdir ilahi seperti aduh, itu. ya Allah. Bukan takdir. Aduh, Kalau itu palingan bukan ya. takdir. Ini Nih, saya mah kasihan sama anaknya Kang Sanip. kasihan tuh bukan sama anaknya, Sama siapa? Tukang dagang. sama istrinya. Pasti ngebatin. Toy, anak 3 walaupun saya tukang asong. Toy. Semuanya 1 di ITB. Terus hebat. 2 di UPI. Terus? Ketika di IAIN ingat tuh. Allah. Kuliah? Kuliah kan dagang asong. Semuanya. Sudah turunan dagang asongan. Ya pan ada peribahasa buah Apa? tidak akan Jatuh? jatuh jauh dari tangkainya Dari atau dari pohonnya. pohonnya. Dari Ya pohonnya. gede dikit kan jadi pohon pakai dulu. Toy. Muk eleh wae si Kang Sanip pai. Nih. Sebelum. Ya, oke lah. Roh, Ah. saya punya tamu istimewa. Tamu atau entoy namu itu. Hah? Tamu atau pura-puranya mah? Tamu atuh. Atuh pura-pura we nih. Aduh, Sanip mah. Oke. Saya punya tamu. Ah. Entoy nu nanyainnya kalau ada 3 tamu silah. ekor. Tuh ibu nih. Jangan Kalau 3 3 ekor itu adalah binatang atau hal lain. Ya. Karena ini mah tidak punya ekor. Tidak. Punyanya Berarti- buah. Buah. Jadi 3 buah. Jadi 3 buah, tapi kan yang buahnya itu 2. Hah? Ada juga yang Ada kan buahnya. buah itu ada yang Buahnya. berkeping tunggal dan berbiji 2. Iya. Ada buah. Sarua berbiji. Jadi 3 buah. 3 buah. 3 buah. Yang pertama, Pertama saha? Siapa Toy. tuh? ini namanya Bapak Haji Heri Jauhari SAG. Kepsek. Kepala sekolah. Kepala beliau. sekolah ya. Oh. Kepsek. Bapak Heri Ahmad Jauhari. Boleh. Ya. Oke. Ya. Yang kedua yaitu Ibu Tin Sumartini SPD. Oh. Wah ini. Wakasek. Wakasek. Wah ini mah pasti suaminya ganteng ya. Bidang kesiswaan. Pasti suaminya ganteng. Apa? Mana mau juga ganteng berarti itu teh. Gitu. Tapi yang pasti bukan Kang Sanip. Bukan. Gak mungkin. Bukan. Gak mungkin atau wakil kepala sekolah mau ke Kang Sanip ya. Tidak mungkin. Gak mungkin. Tidak mungkin. Karena Nggak tadi apa-apa. juga Ini Ibu mau Tin- membahas suaminya atau membahas itu gimana itu? karena Ya. tadi juga Ibu Tinnya sudah bilang, jangan sampai saya ketemu lagi sama orang yang seperti Sanip. Oh iya. Pasti dah. Ih. Insya Allah. Rujit. Karena sayangnya tidak akan dikubur Apa? hidup-hidup. Ari Kang Sanip apa ujung-ujung gak bela? Emang Kang Sanip suaminya Ya, Ibu Tin bukan? Bukan. Oh Dia iya tuh ya. yang namanya udah. suami. Diam suami aja. kepada istri seperti itu. Iya, ya Pasti udah tidak aja. akan- Ya udah jangan dibela. Tapi kan bukan istrinya Kang Sanip bukan kan? Iya, kenapa Iya. sewot banget atau Diam aja Sanip. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ada Kang Andri Hair Dryer. Baca. Ih, ya Kang Toy diajar baca enggak? Atau itu mah tempat pencukur rambut, hair dryer mah. Itu bukan untuk mencukur. Apa? Mengeringkan rambut. Pernah melihat di YouTube ada ibu-ibu membersihkan apa? Rambutnya pakai gitu hair dryer gitu kan. Itu mah mengeringkan. Oh. Ini mau dilanjutkan kan? Ha, sok Lanjut, siapa? lanjut. Harry siapa? Ini Pak- kan Pak dari siapa? Mang Yanto kan tulisannya Andri Hair Dryer. Ya. Yang bener bacanya. Herdiana. Herdiana tuh kan. Tuh balik. Ih. Kang Andri Herdiana SPD pembimbing literasi. Suruh siapa ngebimbing? Ya. Tanyakan Nggak nanti tahu. ya. Toy, Nanya ke Iro. mereka ini punya tujuan, punya harapan, target. Target. Ya. Target. Keren atau keren? Dari mana Sanip bisa ngomong begitu? Nggak tahu. Ya, Kan belum nanya sama orang-orangnya. ya mudah-mudahan. Jangan dulu mendahului. Ya maafin kok kolot begok seperti itu. Monggo Kang Dedi lah yang jawab. Ah. Yang tanya. Hah? Yang tanya dong. Masa jawab? Narasumber yang jawab. Narasumber Ya yang jawab. iya tuh Kang Dede itu harus tanya beliau yang jawab. Gimana Iro untuk Ya, jadi Iro ada salah ih. Hei, Ro gini, kan saya menyuruh Toy tanya beliau supaya audiens atau publik
Apa sih budaya literasi? Apa? Iya, suruh nanya bukan salah Makanya. jawab atuh. Makanya entoy mau nanya. Iya tanya gitu kan. Iya kan sekarang mau nanya. Tuh jangan suruh Aduh, jawab dulu, Sanip, nanya Sanip. dulu. Nah nih, Siap lah. Ini sok nanya monggo. tanya we. ini Berdiri, ini monggo. diperkenalkan dulu nih. Oh iya, yang mana ya? Yang mana yang namanya Pak Haji Heri? Yang mana Pak Haji Heri? Oh, yang ini tuh nggak mungkin ya pakai kerudung kuning, masa itu Pak Haji Heri. Yang ini Pak Haji Heri ya. Itu dipegang Pak, mic-nya Pak. Nah, itu. Toy ini Ya. seperti di YouTube ya istri-istrinya banyak gitu kan. Ya bukannya. Bukan. Saya kira yang subur gitu bukan ya. Bukan, bukan istrinya itu teh Ari Kang Sanip. Peda itu sama kerudungnya gitu kan. Bukan istrinya, itu mah calon. Maaf mengganggu, maaf. Ini Pak Dilanjut. Haji Heri, Kepala Sekolah SMP Pemuda Banjaran. Bapak kesini mau apa Pak? Kan mau ditanya tuh. Pan Mau kata tamuan. ditanya sama Toy. Atau saya ganti Toy. Hah? Saya ganti aja lah. Makin Kan saya repot. bagiannya. Makin repot, udah. Ya. Silahkan. Lalu yang kedua itu ada Ibu Tin Sumartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu si kenal Ibu dengan Kang Sanip? Tidak. Oh tidak, bagus. Pasti nggak akan kenal atuh masa. Wah. Betul lah Ibu lah. Entong jangan mau Baru kenal. tahu sekarang namanya juga. Oh. Sekarang. Eko Sanip teh hoki. Oh. Hei, Terus? Iroh, berarti dipicun. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini ada Kang Andri Hair Dryer. Itu yang bener atuh. Herdiana. Aduh. Herdiana. Ya, pembimbing. Iya. Bapak ngebimbing siapa, Pak? Nggak tahu. Saya juga mau nanya sekarang. Oh, Bapak Kok nanya ke Iro atuh? Siapa yang mau dibimbing ya? Bapak kalau tidak tahu pulang aja, Oh ya, Pak. mau pulang aja. Mau pulang aja. Aduh. Ya. Ini Toy, saya- serius ah. Hah? Tanyanya ini literasi Toy. Ini kan entah juga mau serius. Ya. Nih, Ya. itu ya. Ini ke Pak Kepala Sekolah dulu nih. Iya ya. iyalah, pasti ke Kepala kepalanya sekolah dulu. Bapak kenapa Pak jadi kepala sekolah, Pak? Aduh, ayo, atuh pertanyaannya mana ya? Kan nanya dulu, kenapa jadi Bapak kepala Ya, tuh, sekolah? ya, oke. Kenapa? Karena sekolah itu tubuh butuh kepala. Kebetulan di sini masih belum punya kepala. Saya jadi kepala. Nah, kepro. Jadi Gitu. Toy, seorang mini organisasi itu aku udah pimpinan. Pimpinan. Kalau Sanip jadi kepala sekolah di sini boleh nggak Pak? Ini misalnya nih Pak, misalnya. Ini Kang Sanip, boleh nggak? Oh boleh Boleh. saja. Iya. Boleh Emang? Pak. Asal memenuhi persyaratan. Oh. Iya. Maksudnya tidak begini Pak ya? Iya. Nah, Toy. Iya. Udah begini gitu. Nggak. Harus sehat. Nih kalau Saya jadi kepala. sehat. Iya. Cek Sehat. darah Iya. normal. Gitu. Siap. Sudah berapa lama Bapak di sini, Pak? Saya menjadi kepala sudah 20 tahun. Gusti Alhamdulillah. Kang Toy. Jadi Iya, alhamdulillah. 20 tahun. Bapak nggak Tadinya bosan, Pak? bahkan Bukan Pak, sebetulnya- Bapak nggak bosan gitu? Bosen sih ada, Ah. tapi karena mungkin ini sudah kodrat, bahkan Iya. orang tua yang nunjuk Kodrat sendiri. sudah nggak ada, Pak. Sudah meninggal. Kodrat. Sudah meninggal Kodrat. Bahkan tadinya direncanakan sebelum lahir sudah jadi kepala saya. Puas nah. Nanya ada kebuangan kemana wae Betul. tuh. Kan jangan serius dulu atuh roh atau iroh mah. iya. Gitu. Mhm. Jadi sudah 20 tahun Pak ya di sini Pak ya? 20 tahun. 20 tahun. Mau berhenti kapan, Pak? Aduh, Kang Toy tuh. Toy. Ya, bisa kabur hujan sih ya. Banjir sakieu. Aduh. Tadi ditanya sampai semana Bu banjirnya? Segini. Alah. Jangkung saya segini. Aduh tuh teuleum atunya. Makan kini. Sok nanya lagi atuh. Ih. Hah? Nanya lagi. Saya mau ke Ibu dulu, Bu. Boleh, Bu ya? Boleh. Ke Ibu dulu ya. Ibu di sini sebagai apa, Bu? Kebetulan saya dipercaya sebagai Tepuk tangan PKS. saudara-saudara. belum dijawab. Aduh, hebat Ibu prestasinya. Belum dijawab. Oh, belum? Belum. Oh, belum. Nih si Ibu sebagai Kesiswaan SMP Pemuda. Ibu segede gini masih jadi siswa. kesiswaan. Ampun. Bukan
Bukan siswa, kesiswaan. Kesiswaan. Jadi ngurus siswa. Bukan. Bukan. Ya kalau jadi guru mah sudah dari dulu jadi guru. Oh. Sekarang membina semua anak yang ada di SMP Pemuda. Membina. Ya. Tolong kapan-kapan dibina suaminya Bu ya. Insya Allah. Nah, atau ingun. Kak saya lihat nak. Biasa ke suaminya. Oh iya ke suaminya ya. Iya. Oh. Ya. Sekarang Pak Andri. Ya. Ya. Siap. Kenapa Bapak disebut hair dryer dulunya? Pernah? Nama tenar saya mah Seleketep, bukan hair dryer. Oh, seleketep. 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 Siap. Nih ya, daripada nanti kita jadi seleketep, mending gimana sok Kang Toy ya nama. Gini aja Pak, nanti kita akan ngobrol-ngobrol masalah tentang literasi dan termasuk juga pojok baca. Ya. Apa sih yang dihasilkan dari pojok baca ini? Dari literasi ini apakah sudah menghasilkan produk sumber daya manusia dari siswa SMP Pemuda ini? Ya. Nah, nanti kita dijawab. akan coba bahas Pak ya. Iya. Tapi kita akan hiburan dulu. Hiburan dulu. Wah, Kang Toy, suaranya bagus. Itu anak siswi di sini. Itu artinya Iya. ya, SMP Pemuda Banjaran ini Iya. sudah menciptakan siswa-siswa yang punya karakter. Nah, tepuk tangan tuh sekali lagi. Siapa itu teh? Nur. Sanib, siapa? Nur Satu yang nyanyi Farida. teh? Nur Farida. Nur Farida. Ini nggak dibaca kan? Apa? Barusan sayanya nggak dibaca. Awalnya mah dibaca dulu atuh Kang Dibaca Sanib. dulu, dipelajari dulu. Dibaca dulu, udah dibaca udah hafal, baru nggak dibaca. Berarti itu dari hafalan. Iya, tapi kan awalnya dibaca dulu. Udah, Roh. Mendingan kita tanyakan aja sama ahlinya. Ini mumpung ada kepala sekolah nih, ya. Oke lah, mangga. Kita nanya dulu nih. Bapak guru ya. Nih Pak Heri nih sebagai kepala SMP Pemuda Banjaran. Banjaran, ya. Ini sebetulnya sudah berapa lama Pak sekolah ini Pak berdiri Pak? SMP Pemuda pertama berdiri tahun 1984. 84 saya baru lahir, Kang Toy. Segede gini baru lahir. Allah, 84 Pak? Iya, tahun 84. 84 ya. Terus sekarang siswa sudah berapa banyak nih Pak sekarang? Siswa alhamdulillah yang tercatat saat ini tercatat sebanyak 1048 siswa. Wah, 1048 Toy. siswa. Apa nih? Kalau dihitung-hitung, satu orang jajan 5.000 kali 1.000 berapa? Nah, bekadinya nya. Ingat aset itu. Tapi bukan kejajannya atuh nih. Ya maksudnya kalau Sanib di sini mau dagang. Sudah kebacan Toy mah. Rek muka warung di sini. Muka warung. Kalau pengajar sekarang sudah berapa banyak Pak? Pengajar sekitar 65 orang. 65 orang. Iya. Ya. Masih mau nerima lagi nggak pengajar nih Pak? Pengajar sesuai kebutuhan barangkali. Enggak, dari 65 pengajar ini kegeroh enggak? Apa ya kegeroh ya apa ya bahasa Indonesianya? Kageroh. Kageroh enggak, Pak? Ditangani atau tidak? Gitu Ya. tah, Pak. Alhamdulillah ini sesuai formasi yang ada. Semua mata pelajaran ataupun jam pelajaran yang dibutuhkan itu sudah terisi formasi guru yang ada. Sudah ada. Sejauh ini. Tadinya Entoy mau ngelamar jadi pengajar di sini. Jadi apa tuh? Jadi apa aja tuh, nih? Ya. Kan seseorang itu punya keahlian, punya kemampuan masing-masing. Ya kan usia. Sanib atau- misalnya, Ya. Sanib kan punya Betul, Sanib, keahlian, betul. punya keahlian dalam bidang mengemis misalnya. Iya. Misalnya Ada lowongan di sini keren loh. apa tuh? Cleaning service.
Keren. Mau saya, Pak. Toy, daripada cleaning service lebih baik daripada mendingan office boy. Wow, keren. Mau saya, Pak. Oh, iya. Bener office boy. Keren, office Tuh, boy. Namanya juga bagus. Kan ada cover boy kan ya yang ganteng-ganteng ini office Itu, boy. office Jadi skill itu kan dari mulai hansip, naik pangkat menjadi satpam, kemudian security. Wow, naik terus. Keren. Saya mau, Pak. Mau Jadi office boy. bener keren. Oh, ya boyan. Office boy itu apa, Pak? Ya, Office boy, Pak. Office boy itu tukang bersih-bersih juga. Puas. Toy baca. Dan Toy belum baca apa itu? Itu makanya Sok tanyain lah sekarang. perlu mengerti itu, makanya diadakan di SMP Pemuda ini literasi. Nah, Jadi membentuk karakter seperti itu. seperti Betul nggak, Pak? Ya, Betul. seperti yang sekarang kita ada di pojok baca. Ini Nah. pasti ada maksudnya meren ya. Maksudnya apa, Pak? Ini sampai ada warung pojok segala, Pak? Pak, Iya. pojok baca. Pojok baca, Pak. Iya. Iya. Ini sebetulnya salah satu upaya untuk mendorong anak-anak, khususnya siswa-siswi SMP Pemuda. Didorong begitu sama Bapak? Iya. Bukan, atuh Iya, ini didorong. Motivasi. Memotivasi. Dimotif ya, kayak orang kan di pinggir balong, di pinggir kali itu biasa dimotif supaya jatuh ke bawah gitu ya. Gitu. Iya, dimotif. Si Bapak tuh nyangka ya, nggak nyangka si Bapak, aduh ilmunya sampai ke situ. Keren. Iya. Nanti lagi ikutan Bapak ya? Oh iya boleh. Nah ini sekali lagi untuk memberikan motivasi kepada anak untuk lebih meningkat semangatnya dalam hal membaca. Oh. Jadi ketika kita membuat suasana seperti ini, memang mereka terlihat semangatnya lebih dibandingkan lebih sebelum semangat ada gitu untuk fasilitas membaca ini. ya? Iya, Memang betul. siswa di sini tidak bisa membaca gitu, Pak? Iya itu. Sampai ada pojok baca segala? Iya, justru karena sudah bisa baca disediakan pojok baca. Kalau belum bisa baca paling pojok bukan baca paling di sini. Puas. Ya. Nah, nanti kita kalau ada obrolan budaya, kalau nggak ngobrol, bukan obrolan budaya. Nah, itu bukan empat mata. Makanya jadi kepala sekolah juga. Pinter atuh. Pinter. Gitu. Toy, kemudian apakah emang ini nyaman, tidak anak-anak atau tidak malas? Itu. Ya. Bagaimana, Pak? Setelah ada pojok baca ini, alhamdulillah. Kecuali kemarin waktu banjir tidak ada yang memanfaatkan ini karena memang Segini di sini banjirnya. segini banjirnya. Dan tiap pagi ini alhamdulillah bisa kita manfaatkan secara bergilir. Jadi tiap hari itu satu kelas memanfaatkan ruangan atau arena ini untuk membaca bersama-sama di sini. Gitu. Ini sama Ini heran. enggak, kalau heran bukan- sama Pak Heri ini, kepala sekolah ini. Kenapa? Sekarang kan zamannya sudah milenial. Ya. Orang kan sudah gampang sekarang baca, tinggal buka gadget, buka HP. Ngapain ada yang begini, Pak? Coba pikirkan. Justru itu salah satu upaya kita juga ketika kita merasa prihatin dengan keadaan anak sekarang yang sangat ketagihan gadget. Mereka baca dan tanpa ada saringan, tanpa ada filter. Mereka baca informasi dari manapun dengan nilai kemanfaatan atau madaratnya kita tidak tahu, itu justru yang bahaya. Ketika kita sediakan di sini, mereka kita arahkan apa yang baik. Jadi mungkin untuk bisa mereka disebutkan bahwa kalau membaca yang lebih aman itu membaca langsung seperti ini. Iya, Kalau betul. melalui gadget itu pasti banyak hal-hal yang seharusnya nggak boleh. Iya, gitu ya. betul. Sanip contohnya. Oh, tah ini. Karena baca dari gadget, misalkan begini, langsung aja disebarkan. Canggih. Bukan canggih, Bukan tanpa canggih. disaring dulu. Tadi kata Pak Kepala Sekolah, tanpa disaring, tanpa difilter dulu. Seperti begitu. Toy, Hah? masa Sanip jauh-jauh dari kota harus ke sini? Baca di sini, di pojok baca sini. Benar juga, benar juga. Bukan gitu. Ini mah hanya sebagai contoh. Kang Sanip nanti di lembur Kang Sanip, di desa Kang Sanip, kalau ini bagus dampaknya, ikutin di desa Kang Sanip, bikin pojok baca kayak gini apa ya? Iya, Begitu. Parah. Ini sudah berapa lama, Pak? Pojok baca ini ada, Pak? Ini baru sekitar 1 tahun. 1 tahun.
Tapi banyak yang kesini Pak datang siswa Pak. Alhamdulillah hampir semua siswa sudah bisa mengakses fasilitas ini. Yang dibaca buku apa aja di sini nih Pak? Ini macam-macam. Seperti di rak, ada klasifikasinya, ada ilmu pengetahuan, ada cerita, ada yang fiksi atau yang lainnya, ada juga yang bersifat budaya seperti yang berbahasa Sunda, gitu kan, itu ada tersedia di sana. Ini sebetulnya ada perubahan karakter tidak? Dari siswa yang sekarang ada pojok baca ini ada perubahan tidak? Oh jelas kami lihat ketika mereka biasa pagi-pagi itu lari-lari, sekarang dia baca-baca. Baca-baca. Ya, jadi itu karakternya otomatis berbeda jauh. Tapi enggak lari sambil baca, enggak? Nggak bisa kan? Oh enggak ya. Nggak Oh ya. bisa. Si Gana mah susah sih. Susah. Oh ya. Tapi bagi anak-anak nggak jadi masalah. Jadi dari lari-lari kemudian baca, artinya kan masih. Tapi yang sangat sayangkan kakek-kakek. Kenapa? Baca-baca terus tiap pagi, setiap sore, lupa larinya, akhirnya lumpuh. Itu kalau kakek-kakek. Sekarang keibutin dulu. Keibutin. Keibutin dulu. Ya. Ini Sanip langsung melenghoy begini. Ibutin ini kan bidang kesiswaan nih. Kita pengen tahu nih bagaimana umajak apa ya umajak ya? Mengajak ya. Hah? Menggerok. Wah, itu bagaimana menggerok begitu ya? Mengajak siswa ya agar mereka ini punya minat baca lebih tinggi. Iya. Nah, seperti apa kira-kira? Kami selalu mengadakan sosialisasi kepada siswa setiap hari Senin, kemudian membuat jadwal karena di sini tempatnya terbatas. Jadi tiap siswa satu kelas itu memanfaatkan satu hari kelas A misalnya. Oh jadi gantian besoknya, Bu ya? Iya besoknya kelas B terus berlanjut. Setelah selesai langsung redaton baca semua kelas 7. Ya. Nah sambung lagi ke kelas 8 terus tiap hari terus. Dan itu dibantu oleh anak-anak OSIS. Jadi anak-anak OSIS juga dilibatkan di dalam pojok baca ini. Ya. Kemudian wali kelas juga dilibatkan. Supaya anak-anak itu tidak sendiri-sendiri. Mana wali kelasnya? Ternyata wali kelas juga dilibatkan, alhamdulillah. Jadi kami mulai dari setengah 7 sebelum masuk sampai jam 7 kurang 5. Begitu anak-anak sudah di kelas. Dan di kelas juga kan kami selalu membaca juga 15 menit itu berdoa dan membaca Al-Qur'an selama 15 menit. Jadi sebelum masuk ke kelas mereka di sini dulu baca dulu di sini. Gerakan membaca 15 menit GLSM gitu. Ya program ini. Dari bidang kesiswaan misalkan ada instruksi tidak misalkan yang harus dibaca itu buku ini misalkan hari ini atau bebas saja mereka membaca? Tidak. Karena kalau harus ini anak kaku. Jadi dibiarkan saja bebas anak membaca apa saja sehingga anak memahami. Dan kedepannya kami itu bermaksud dengan Pak Andi selaku pengelola dari literasi ini anak-anak itu bisa menulis. Alhamdulillah dari sekian anak-anak terjaring ada 5 orang yang telah berhasil mereview sehingga anak-anak kami alhamdulillah sudah bisa mengikuti Jambore Literasi se-Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong. Betul toh Ibu bahwa banyak karena hasil membaca itu. Ibu yang mana nih? Ibu itu Bu Wakase. Oh ya. Anak-anak di saya juga. Oh, apa tuh? Di Lemu itu, wah pandai. Walaupun tidak ikut Jambore. Pandai apa? Menulis di tembok. Itu hasil literasi mungkin. Bukan ya. yang gitu. Bukan itu maksudnya. Salah wae. Menulis sebuah Kan karya tadi kata ilmiah. Ibu hasil menulis. Iya. Kenapa? Palingan waktu ditulis tombok-tombok itu tidak ada tembok ya, tidak ada jamborenya ya. Yang nggak akan ada deh itu mana tuh beda lagi nih. Jambore menulis di tembok itu nggak akan ada tuh nih. Setun. Jadi kan ada jangan coret-coret di sini. Tapi ngomong-ngomong, Sanip suka baca buku nggak? Ya. Baca buku nggak? Suka baca buku. Tuh. Sukanya baca buku apa? Novel? Ya suka-suka. Suka-suka. Ya suka-suka. Ya, misalnya novel, majalah. Oh, lagi sakit novel itu. Lagi sakit kan matanya kena itu tuh. Bukan, maksudnya ini Bukan itu. sastra, karya sastra. Novel itu kayak sastra. Gitu. Cerita Cerita misalnya? novel.
Puisi. Puisi. Sajak. Ay, gak nyangka. Sajak. Coba apa ada nggak yang Alhamdulillah hafal? kemarin tuh juara lah insya Allah. Juara apa? Juara sajak. Di mana? Dengan gerakannya. Di mana? Kan ada festival. Di Lembur. Iya. Oh, di Lemburnya. Mau di ke desanya. Jawa Barat, ke tinggal sana, tapi terhambat Kenapa? karena nenek meninggal. Akhirnya nggak bisa. Alasan. Coba sekarang tunjukin dari sajak sambil pepeta. Oh iya. Pepeta. Gunung-gunung. Oke, gunung-gunung. Ini gunung-gunungnya nggak usah ke sini. Biasa aja. Lembah yang curam. Ya nggak usah ke bawah juga. Kenapa harus ke bawah? Ekspresi lah. Gitu. Alhamdulillah diusir. Pasti. Udah Nip. Aduh. Sekarang nanti kita juga ingin tanyakan targetnya nanti seperti apa pojok baca ini. Gitu ya. Lalu kira-kira hasilnya juga seperti apa nih? Bukan dampak ada lagi positif? Toy. Nih. Ke ibu apakah pojok ini hanya mojok di sini ada pojok-pojok lain gitu Nanti dijawab. Sekarang mah gitu. gini istirahat dulu. Biarin Iroh sekarang mau menghibur. Iroh yang mau nyanyi sekarang. Iya ya, Iroh mau nyanyi dulu. Nah, Ya, buat ibu-ibu berarti bapak-bapak ini- dan siswa-siswi di sini semuanya. Ya, boleh monggo Nyanyi lah. dulu ya. Nyanyi dulu Iroh. Bro, hiburan mah. Bajing luncat ke astana. Aduh, abdi lepas darosan teti angkana. Bajing luncat ke astana. Aduh, abdi lepas darosan teti angkana. Teu sangka salira puas pisan. Teu hawas kanu kesel ngantos ngantos. Api-api telemutkeun pasiri pakait hati pakait hati. Aduh, si Iroh tidak menyangka. Ai piraku Iya. Tidak menyangka si Iroh tukang arisan ternyata juga suaranya bagus. Ari tadi nama rek di backsonan ku Sanip teh. Oh, naon apa? Ngalang ngeor, manyong ngalang ngeor. Kudunya naon tuh? Ngelang lokor ya. Barusan teh lagu Bajing Loncat. Luncat. Bajing luncat kalau kata Bajing bahasa Sunda. luncat. Hiji lagu anu teu beunang-beunang teh eta. Kenapa? Ku penyanyi ieu bajing luncat teh mah teu beunang-beunang. Tidak Karena benang-benang. bajingnya luncat-luncat. Ah. Jadi nggak benang-benang. Loncatan. Nip, Ya. sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Kita harus mencari pembuktian. Ya. Karena Yang kan ini tadi kan disebutkan konsumsinya pojok baca ini kan untuk siswa anak-anak, nih. iya. Ah. Makanya tidak lengkap kalau kita tidak nanya sama Siswanya ya, sama siswanya. anak-anaknya. Apakah memang ini teh betul bermanfaat? Ya, apa betul. enggak gitu Atau ya? dipaksa, Betul. dikurangi nilainya bisa Nah, gitu kan? bisa guru mah. begitu. Awas kalau tidak baca nanti tidak akan Oh, naik. dengan Wah, ancaman hebat. gitu ya. Ancaman. Betul. Ah, kita tanya ya. Di belakang Awas, sudah ada gitu. siswa kita. Ya. Adek kelas berapa, Dek? Oh, salah. Yang mana? Salah. Makanya saya tadi kaget. Bukan ade itu mah ado. Mangga. Ini mau Bapak Guru, Pak ya. Ini yang tadi ngikutin apa namanya Jambore. Yang mana nih? Namanya siapa namanya? Amel. Asep namanya. Amel. Oh, Amel. Amel. Anu tina eta teh tina susu. Karamel, Pak. Itu karamel, Pak ya. Karamel. Amel ngikutin Jambore. Iya. Literasi. Iya. Nah, terus kerasanya gimana waktu ngikutin literasi?
Pertamanya kan baca buku teh males. Males, Tapi pas diancang cenah sok baca cenah nanti kalau misalkan reviewannya banyak bisa ke Singapura. Wes, ke Singapura. Ya. Sekarang sudah ke Singapura? Belum ya, ke Singaparna aja dulu lah ya. Tasik. Ya, Tasik. Ya. Nah, sekarang Tapi sebelum ke Singapura teh jambore cenah. Pertamanya dari awal-awal teh giat gitu nge-review buku ngan pas ka dieu. Kesininya. Mulai males tapi sok enggak cenah ke orang jambore rame di Pasiar Nawon. Itu teh kata siapa itu teh? Kata Pak Andri. Pak Andri. Oh, Nanti. ternyata ini pasal ketep ini ya. Iya. Ya. Oke, Gitu. terus yang keduanya ini siapa namanya? Seni. Ujang siapa? Seni. Iya. Oh, Seni Calung ya itu. Seni juga ikut jambore. Iya. Gimana kerasanya? Seneng. Senangnya gimana? Jadi malas nggak sekarang baca? Enggak. Ya. Jadi makin suka baca. Ya. Pokoknya kalau ada tulisan pasti dibaca aja ya di jalan juga ya. Enggak. Terus Cuma SMP ini aja gitu. Enggak. yang ikut jambore itu cuma SMP ini aja. Enggak. Enggak, Banyak SMP. dari SMP lain juga. Kabupaten Bandung. Iya. Oh. Nah, Seni yang yang paling disukain baca apa? Nah, buku itu. apa? Kayak cerita-cerita fiksi gitu. Ya. Nah, yang gitu. Terus kalau buku-buku di sini udah komplit nggak, banyak nggak bukunya? Belum tahu sih, soalnya belum baca semuanya. Oh, gitu. Belum baca semuanya. Belum baca semuanya ya. Oke. Terus yang ketiga namanya siapa? Aira. Hairudin. Aira. Hah? Aira. Oh, Aira. Airaksa. Sama kayak Aira Ungkul. Aira, ya seneng baca? Seneng. Buku apa aja yang dibaca? Fiksi, horor. Sana panjang nanti mah. Jangan horor atuh. Kelihatan orat itu mah. Bukan, itu mah kolor. Horor. Tahu nggak horor? Tahu nggak cerita horor? Iya. Jurig. Cerita jurig. Hantu. Kayak suster ngesot, kayak pocong, kayak kuntilanak. Gitu. Kenapa suka horor? Nggak tahu, dari kecil emang suka nonton film-film gitu. Terus Kang Toy ini ya, ini pertama suka baca di pojok baca ini pertamanya emang benar-benar suka baca atau ikut-ikutan dulu? Karena ini mah temen sahabat suka baca di sini jadi ikut-ikutan atau emang suka? Emang suka baca. Emang suka baca. Terus ngajakin lagi nggak teman-teman yang lain? Ngajakin sih, terus ada yang mau ikut juga kayak terinspirasi gitu buat ikut baca buku. Oh, hebat tuh, bisa menginspirasi. Tepuk tangan dong. Bisa menginspirasi temannya untuk ikut baca. Suka baca cerita horor. Ya apa ini? Ya kan nanti ditakut-takutin, awas. Terus yang keempat siapa namanya? Mana? Oh, ini di belakang ya. Ini saya boleh ke situ? Boleh ya. Namanya siapa ini? Elvina. Penyanyi dangdut. Elvina yang nyanyinya gini, bisik-bisik tetangga. Hai. Itu Elvi Sukaisi itu. Ya. Oh, tahu Elvi Tambala mah yang nyanyinya apa coba? Apa? Masak sendiri. Caca Handika itu ya. Caca Handika. Caca Sopandi. Bukan tahu. Nih, sekarang yang senang dibaca buku apa nih? Yang horor. Horor ya. Yang paling disukain yang horor. Yang paling disuka dibaca. Okay. Kenapa suka horor begitu? Menarik gitu. Oh, menarik. Kayak Sanip kan mukanya horor gitu ya. Mukanya. Jadi Kang Sanip kan kalau ini suka menarik cewek-cewek gitu, berarti mukanya mengandung horor. Itu dia. Ini yang terakhir siapa namanya? Reva. Wes, Rifai. Reva. Enggak pakai I. Reva juga sekarang baca bukunya sama horor. Enggak. Apa tuh? Novel. Itu ya. Yang biasa dibaca apa, novel tentang cinta, tentang apa? Ya gitu. Itu kan ya pasti tentang asmara ya gitu. Seperti itu ya. Yang romantis gitu. Enggak apa-apa. Coba lihat ini bukunya. Tapi ini bukunya sirkus.
di pohon sirkus itu teh ada horornya. Itu. Bis. Gelayun itu ada horor. Gelayun-gelayun. Si Iroma bisa aja, betul. Ini juga mungkin ada dorongan atau Pak ini wakase kurikulum ini teh. Apakah memang ada apa bantuan atau bagaimana manfaat gitu bagi membantu tidak dalam menentukan kurikulumnya? Ada manfaat tidak? Enggak usah gitu juga tuh Kang Entoy ngobrolnya. Ya alhamdulillah dengan adanya pojok baca ini ya tambah meningkat prestasi lah. Sebab dengan membaca akan membantu banyak hal terutama dalam bidang studi mata pelajaran yang diajarkan di sini sehingga dalam ulangan atau dalam tes-tes yang biasa dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru bisa terlihat hasilnya. Nah itu diantaranya. Nah, Kang Toy, tapi Iroh teh dari tadi kan ada pertanyaan nih, nggak tahu siapa yang nanti jawabnya, Kang Toy. Maksudnya gini, di sini kan ini banyak anak-anak yang sukanya tuh beda-beda ya. Ada yang suka baca tentang apa horor, novel, kemudian banyak yang lainnya. Nah, pertanyaannya, pengadaan bukunya dari mana? Begini, percetakan atuh. Iya tahu dari percetakan. Maksudnya teh apa sekolah ini yang membeli selalu terus durasinya memang kan kalau misalkan bukunya lama nggak diganti nanti anak-anaknya bosen. Ya. Jadi begini Bu. Bukan sama Kang Toy dijawabnya. Atau nanyanya ke sini. Kang Toy nanti siapa yang mau nanyain? Kan Iroh bertanya tapi memandangnya ke Entoy. Bang nanyain dan Iroh mah malu atuh nanyanya. Jadi begini Pak Slaketep. Pak Andri. Ini kan tadi kata Iro, kalau misalkan bukunya juga tidak diganti-ganti kan bosen. Pengadaan bukunya ini gimana? Terus bukunya ini dari mana Bapak beli? Atau misalkan ngambil dari orang, misalkan pinjem atau gimana Pak? Gak mungkin ngambil. Tepuk tangan buat Pak Andri. Belum ngejawab. Oh belum? Oh iya, gimana Pak Andri? Yang jelas pasti beli. Gak mungkin nyolong. Iya. Itu kan yang penting. Sebenarnya pemerintah sudah mengadakan dari dana BOS. Ada dana BOS untuk pembelian buku. Dimanfaatkan kamu. Nah, kita harus memanfaatkan buku itu kalau gak salah 20% daripada itu kita alokasikan untuk buku. Nah, saya selaku pembimbing juga berarti harus mengupdate judul-judul buku yang kekinian. Nah, yang kekinian yang emang diminati sama siswa. Nah, karena siswa sekarang mungkin bacanya bukan koran lagi dan majalah lagi, tetapi buku-buku yang emang cocok untuk mereka gitu, sesuai dengan umurnya mereka, sehingga kami biasanya selalu pengajuan, khususnya saya sendiri selalu pengajuan itu minimal 1 tahun itu 1 kali untuk pengadaan buku. Kenapa 1 tahun sekali? Karena kita pun harus merekap dulu judul-judul buku manakah yang cocok untuk siswa. Karena kita tidak bisa sembarangan karena nanti di sana minimal siswa punya ilmu yang setelah dibaca oleh mereka itu punya ilmunya. Nah, tidak asal, contohnya misalkan anak percintaan, mereka paling menggemari itu, tetapi apakah di sana sesuai dengan umurnya atau tidak? Nah itu yang kita harus. Jadi disortir lagi gitu Jadi, ya. Artinya itu Pak Andri baca dulu bukunya. Jelas, harus baca dulu. Kalau misalkan pesan 10 buku, jadi Pak Andri baca 10 bukunya. Minimal sinopsisnya kita baca. Minimal sinopsisnya. Kan sekarang mah zaman teknologi gampang untuk mengecek segala sesuatunya. Gitu. Itu minimal seperti itu. Jadi nggak akan sampai kecolongan di buku itu ada hal yang nggak boleh mereka baca, nggak akan terjadi seperti itu ya. Selektif juga ya. Iya, harus selektif. Selektif itu apa nih? Selektif apa nama maksudnya? Selek itu kan konser. Selektif itu pengrapat. Jadi kalau loncer jauh. Jadi kalau Kang Sanip ngobrol ada peribahasa apa atau kata apa gitu ya, harus ditanya lagi artinya karena biasanya tahu apa itunya katanya tapi artinya salah. Itulah hebatnya Kang Sanip. Tepuk tangan buat Kang Sanip. Tadi anggaran bos dan sebagainya. Emang Kang Andri bosnya siapa? Menanya bosnya siapa gitu? Bos. Iya. Bantuan operasional sekolah. Kirain mau nanya itu dari bosnya Kang Andri siapa? Kirain mau gitu. Bukan. Apakah nggak sulit tadi 1 tahun sekali? Kemudian apakah Pak Kepala itu tidak banyak? Kenapa? Gitu. Mungkin nanti Pak Kepala juga bisa menjawab. Kode nanti di
Oke, sebenarnya tidak, asalkan kitanya komitmen yang kuat. Apakah pojok baca ini berjalan atau tidak? Ketika kita menunjukkan dengan prestasi-prestasi, insya Allah sekolah tidak akan mempersulit. Oke. Kita tidak akan mempersulit. Kita bisa menunjukkan, kalau boleh saya berbicara di sini, sejarah daripada literasi pojok baca di SMP Pemuda itu dimulai sebenarnya dari 2015 udah ada, tapi masih bentuknya ekstrakurikuler. Namanya Suka Baca Club. Nah, Suka itu Baca Club. Diadakannya setiap hari Minggu dulu. Cuman buku masih belum lengkap sehingga tahun 2017 saya memberanikan diri untuk mencari tahu tentang kegiatan di Kabupaten Bandung. Apakah ada yang bisa mewadahi literasi ini? Ada wadahnya. Ternyata ada yang namanya LRCKB Kabupaten Bandung. LRCKB. LRCKB. L-nya itu adalah leading, Ya. R-nya itu reading, C-nya itu challenge, KB-nya itu adalah Kabupaten Bandung. Menurut keluarga berencana. Itu KB kan. Bukan. KB itu beda gitu kan. Beda. Boleh. Oh jadi Jadi setelah Sanip itu nyebut keluarga berencana sambil lihat ke Ibu Tin, aneh. Aneh ya, emang Iroh juga aneh. Kok Iya. kenapa sih dari tadi saling lirik-lirik aja ya? Gitu. Kayak yang udah kenal lama gitu. Betul. Ya, aneh. Ini Pak Kepala Sekolah, ini kan siswa itu kan pasti punya orang tua nih, ya. Kalau misalkan dari orang tua ada nggak, boleh nggak misalkan berkontribusi misalkan untuk Iya. koleksi buku-buku di sini itu, misalnya, bisa nggak? Boleh saja dan memang itu sudah ada. Jadi alhamdulillah ketika kita membuktikan sesuatu ternyata tanggapan ataupun bantuan dari orang itu ternyata tidak terlalu sulit untuk kita dapatkan ketika kita sudah memulainya. Dan itu bantuan dari pihak orang tua ataupun siswa sendiri ataupun pihak luar pun alhamdulillah sudah ada yang masuk. Oh sudah ada. Sudah ada. Ya. Tapi tetap diseleksi dulu ya, seperti itu. Iya Pak. tentu saja. Malah ya. Iya. Jadi ada. Jadi kalau misalkan Sanip mau menyumbangkan boleh nih. Kalau misalkan punya buku-buku, misalkan buku kas, misalkan Sanip kan catatan Buku belanja. catatan utang, buku catatan utang ya, pasti banyak ya, Ya Kang kalau Sanip ya. diterima. Ya. Tapi nggak mungkin kan. Jadi boleh ya dari luar juga Pak Kepala Sekolah ya. Boleh, insya Allah kami siap menerimanya. Siap menerima. Ya. Sekarang ke Ibu Tin. Bu Tin, ada target enggak sih sebetulnya dengan pojok baca ini untuk para siswa ini karena Ya, Ibu kan tentu saja siswaan nih. tentu saja setiap program itu pasti harus ada target ya. Target ke depan mudah-mudahan ini ya. Anak-anak itu bukan hanya membaca saja, Tapi bisa menulis, kemudian anak-anak itu terbiasa. Menanamkan kebiasaan itu yang paling sulit. Itu. Sehingga membaca itu menjadi satu kebutuhan. Kebutuhan bagi siswa. Bukan gitu. keterpaksaan. Bukan keterpaksaan. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kami juga bisa mengikuti lagi lomba literasi, Jambore literasi yang kemarin juga diikuti 56 sekolah se-Kabupaten Bandung. Itu bagi saya sendiri itu merupakan catatan yang luar biasa karena ini perjuangannya sudah dari 1 tahun kemarin tahun kemarin itu gagal untuk mengikuti Jambore literasi. Alhamdulillah terwujud di tahun sekarang. Di tahun Di tahun sekarang alhamdulillah. tepuk tangan dong kalau begitu. Kalau Kang Sanip suka baca kan di rumah? Bu? Oh alhamdulillah. Kok nanya sama ibu? Sanip. Oh lupa saya. Tong ibu udah Betul, beda. harus Kok nanya sama Sanip. ibu? Harusnya ke Sanip. Alhamdulillah. Ah. Kalau dulu Sanip senengnya kalau lihat baca buku itu yang banyak gambarnya. Gambar apa? Gambar apa saja baru di sana ukur gambar ini lokasi apa gitu. Iya. Buka lagi seluruh 100 lembar baca. Kalau Baca banyak, gambarnya aja. Gambarnya. Baca gambarnya aja. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting baca. Bu kalau yang namanya lomba literasi itu adalah Ibu, lomba Bapak nanya ke membaca Ibu? ya ke ibu. Oh. Lomba membaca cepat-cepat gitu, Pak cepat-cepat atau gimana? Emang ada? Ya Kan nanti itu ini tadi. lebih jelasnya nanti oleh Pak Andri ini yang selaku pembimbing yang lebih tahu jelas tentang literasi. Ya, gitu ya. atau gitu Cun. Gimana nih Pak Andri? Jadi lomba literasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah anak mereview buku. Ya. Jadi Review. anak dikasih waktu kurang lebih 15 menit untuk membaca. Kemudian anak harus bisa menuliskan apa yang mereka baca dan apa yang disampaikan lewat
bicara mereka. Jadi kayak mendongeng lah, didongengkan lagi apa yang mereka baca itu kenapa bisa membaca seperti itu, kenapa bisa mereka tertarik membaca buku itu. Terus yang kedua kemarin itu ada lomba cerpen, jadi mereka dilatih menulisnya untuk bisa cerpen. Kemudian yang ketiga adalah puisi, jadi mereka selain daripada dilatih membaca, tetapi menulis juga. Di sini lomba cipta puisi dan kebetulan kami kemarin dapat juara 3 lomba cipta puisi se-Kabupaten Bandung. Iya, aduh, embrak. Tepuk tangan. Baik, ini yang terakhir nih ke kepala sekolah. Ya. Pak, ada bantuan nggak Pak? Nih pojok baca nih. Untuk pojok baca ini tentu saja yang kita manfaatkan yang paling utama itu tadi seperti tadi telah disebutkan, kita menggunakan dana operasional sekolah yang ada, kita sisihkan di sana dan tentu saja ada biaya-biaya lain yang secara mandiri. Jadi artinya kita pun menampung semacam iuran dari orang tua siswa yang diantaranya juga karena memang dari dana operasional sekolah itu tidak mencukupi, maka akhirnya kita mencari sumber dana lain. Ya. Baik. Itu bentar dulu Kang Toy, yang dipegang sama Pak Andri itu apa? Buku namanya. Iya, buku apa maksudnya? Itu buku apa nih maksudnya itu? Di sini kebetulan kami kemarin setelah pelatihan menulis, pembimbing sama siswa itu berhasil dibukukan. Jadi kami segugus 2. Di sini ada judulnya Goresan Bahasa Kalbu Laskar Literasi Gugus 2. Di sini kumpulan puisi-puisi yang tulis oleh pembimbing dan juga para peserta literasi. Jadi yang duta baca itu alhamdulillah kita bisa menerbitkan sebuah buku. Luar biasa. Keren. Itu medalinya, Bu? Medali dari Jambore itu. Itu. Oke. Wow, luar biasa. Terima kasih ini Pak Kepala Sekolah. Ya, Pak siapa ini Pak Heri ya namanya Pak Heri Jauhari. Ibu Tin juga terima kasih. Pak Sleketap ya, Pak Andri ya. Terima kasih. Sayang sekali siswanya juga semua terima kasih. Bapak makasih. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga di sana. Mudah-mudahan pengajar ya. Terima kasih. Ingat-ingat kalau puisi-puisi itu kan ada 2 puisi itu. Apa tuh? Pertama puisi lalu lintas, yang kedua puisi itu nih, bukan puisi nih. Ya. Oke nih. Ini sayang sekali waktu kita sangat terbatas Iroh ya. Kita harus berpisah. Terima kasih kepada Yayasan Pemuda Nusantara ini. Yayasan Pemuda Nusantara. Pak ketuanya. Betul. Ketuanya, kemudian Ibu Nunung Siti Hamidah Bu Hajah. Terima kasih kepada semuanya ya. Baik. Iroh, waktu kita sangat terbatas, tapi kita berharap Iroh dengan literasi ini tidak hanya saja di SMP Pemuda Banjaran, tetapi nanti di sekolah-sekolah lain juga bisa menciptakan literasi seperti ini. Mudah-mudahan SMP Pemuda juga menghasilkan nilai-nilai UNAS yang lebih tinggi. Itu dia. Lebih sukses. Gitu. Tetap mempertahankan prestasinya dan semakin meningkatkan prestasinya. Berarti membantu guru-guru untuk belajar mengajar. Sayang sekali tapi waktu kita sangat terbatas. Sudah habis. Saya Entoy. Saya Iroh. Ini Cep Sanit. Mengucapkan terima kasih. Kita jumpa kembali di acara Obrolan Budaya. Obrolan budaya RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar riak kehidupan, diselingi canda tawa bersama, ada musiknya, ada pesindennya untuk
ndak berada, tetaplah bersama kami dalam